Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan akad nikah antara saudara kita, anak kita Muhammad Fajri dengan Armita. Tak lupa kita mendoakan untuk mereka doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu lak wa barakallahu alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untukmu dan keberkahan atasmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kalian di atas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami muliakan, menikah adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar terhadap hambanya. Dengan menikah, seseorang akan mendapatkan ketentraman, kesejukan, kedamaian. Dengan menikah, seseorang akan bisa menjaga kehormatannya. Dengan menikah, dia akan mendapatkan keturunan. Dengan menikah, dia akan lebih mampu menundukkan pandangannya. Dan tentunya faedah yang paling tinggi dan yang paling besar adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak faedah dan manfaat nikah yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mendorong dan menganjurkan bagi kaum muslimin, muslimat yang belum menikah untuk segera menikah. Dan para wali yang memiliki anggota yang belum menikah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk segera menikahkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum, dan nikahkanlah al-ayam, yaitu mereka-mereka yang belum menikah di tengah-tengah kalian, was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang sudah pantas menikah dari kalangan budak laki-laki dan budak perempuan yang kalian miliki. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan dorongan dan motivasi agar para pemuda segera menikah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Faman lam yastati' fa'alayhi bis-siyam fa innahu lahu wija." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka segeralah menikah. Sesungguhnya hal itu lebih mampu menundukkan pandangan dan lebih mampu menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya itu adalah tameng baginya. Ini adalah anjuran Allah dan juga dorongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya perintah dan dorongan saja dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluhu akan menolong mereka-mereka yang menikah. Dalam ayat lanjutan ayat yang tadi dalam surat An-Nur, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Bila mereka orang-orang yang menikah itu fuqara,
fakir, miskin, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan. Dalam hadis lain, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum." Ada 3 orang yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mukatib yuridul kitabah, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Wan nakih yuridul afaf, seorang pemuda yang menikah karena ingin menjaga dirinya, takut terjatuh kepada perbuatan zina. Wal mujahid fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dibantu oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Makanya para pemuda jangan khawatir, jangan ikuti dan jangan tertipu dengan tipuan-tipuan serta bisikan syaitan. Yang kemudian akhirnya dengan itu kita takut untuk melangkah kepada pernikahan dan terjatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila seorang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja ar-rajul faqad istakmala nisfu dinihi falyattaqillaha fil baqi." Bila seorang lelaki telah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah dia, dan kemudian hendaklah dia bertakwa pada separuh sisanya. Dan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala ikmali nisfi dinihi." Barang siapa yang diberikan rezeki berupa wanita yang salihah, istri yang salihah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha fi syatril baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. Wanita salihah adalah sebaik-baik perhiasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah. Bagaimana wanita yang salihah itu? Wanita yang salihah itu adalah yang menunaikan hak Allah. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang mentaati suaminya. 3 hal ini terkumpul dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha adkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Bila seorang wanita melaksanakan salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Balasannya apa? Balasannya akan dikatakan kepadanya di hari kiamat, "Udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga yang manapun yang engkau sukai. Ini keutamaannya. Dan juga di antara tanda dan sifat wanita salihah itu, dia mudah memaafkan kesalahan suaminya ketika suaminya bersalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi nisaikum fil jannah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik istri kalian di surga? Kullu wadudin walud idza ghadibat aw usi'a 'alayha aw ghadiba zawjuha qala hadha yadi fi yadik la astahil ghamdan hatta tarda. Maukah aku kabarkan
tentang istri kalian yang terbaik di surga, yaitu dia akan menemani kita di surga kalau kita sama masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dan istri-istri kita ke dalam surga. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang istri kalian yang terbaik yang akan menemani kalian di surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap wanita yang banyak anak, yang penyayang, bila dia marah, satu, dan bila dia disakiti, dua, atau suaminya marah. Qalat, dia berkata, hadhihi yadi fi yadik. Ini tanganku di atas tanganmu. La aktahil ghamdan hatta tarda. Aku tidak akan bisa memejamkan mata. Aku tidak bisa merasakan nikmatnya tidur sampai engkau ridha. Sampai engkau, wahai suamiku, memaafkan kesalahanku. Padahal belum tentu dia yang bersalah. Nah, bisa jadi suaminya yang salah. Tapi ini adalah sifat yang sangat baik dari seorang wanita ketika dia memiliki sifat mudah memaafkan. Dan ini adalah di antara sifat wanita salihah. Kemudian di antara sifat wanita salihah, dia berusaha bersungguh-sungguh menunaikan hak suami. Hak suaminya adalah kepala dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala letakkan baginya hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Bila seorang istri bersungguh-sungguh berjuang untuk menunaikan hak suaminya, maka barakallahu fikum, dia juga dijanjikan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, azatu ba'lin anti? Apakah engkau seorang wanita yang memiliki suami? Kata wanita ini, "Na'am, saya punya suami." Kaifa anti lahu? Bagaimana engkau terhadap suamimu? Artinya, bagaimana muamalahmu, bagaimana perilakumu, bagaimana pelayananmu, khidmahmu, akhlakmu kepada suamimu? Kata wanita ini, la alu illa ma ajiztu anhu. Aku tidak pernah bergampang-gampangan di dalam menunaikan haknya. Aku bersungguh-sungguh, berjuang sekuat tenaga, kecuali apa yang aku tidak mampu lakukan, baru aku tinggalkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan wanita ini? Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki. Perhatikanlah di mana posisimu. Bagaimana engkau berperilaku, bermuamalah kepada suamimu, maka sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Ketika engkau taat kepada suamimu, menunaikan hak-haknya yang merupakan kewajibanmu, maka engkau akan mendapatkan surga Allah Jalla Jalaluh. Bila sebaliknya, maka neraka Allah Jalla Jalaluh yang akan menjadi balasannya. Baik ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, ini sudah hampir zuhur dan panas matahari begitu menyengat. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang begitu kepanasan, sambil ngipas-ngipas, ada yang buka songkoknya untuk dikipas-kipas. Nah, itu pertanda sudah cukup Ustaz, jangan dilanjutkan lagi. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Masih banyak sebenarnya yang ingin disampaikan, tetapi karena waktu yang sangat singkat dan situasi dan kondisi yang kurang mendukung, kami cukupkan nasihat pernikahan ini sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kedua mempelai, kepada keluarga besar Bapak Haji Asfian dan juga Bapak Halimuddin dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kita adalah istri-istri yang salehah dan menjadikan para suami adalah suami yang saleh. Adapun tentang suami, bagaimana menjadi suami yang saleh, sifat-sifatnya itu sudah kami sampaikan kemarin malam atau tadi malam.
di waktu kajian antara maghrib dan isya. Jadi di sini saya tidak menyinggung bagaimana sifat-sifat suami solehah, karena suami soleh sudah kami sampaikan pada tadi malam. Jadi hari ini khusus untuk sifat wanita solehah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.